Ini Bu ya, eh, ada pertanyaan dari sahabat yang sudah bergabung melalui via WhatsApp. Ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu ya, ini ada pertanyaan, apakah benar ya? Ini nggak disebutin dari mana dan di mana. Apakah benar mengajak istri jalan-jalan dan traktir istri itu pahalanya lebih besar dari beribadah di Masjid Nabawi, Bu ya? Ini pertanyaan titipan dari seorang teman, Bu ya. Baik, sebentar. Ibadah itu dalam keadaan normal, sama-sama normal, memang ada martabatnya. Ya, Bu ya. Misalnya sholat sendiri di rumah bagi laki-laki dengan sholat berjamaah di masjid dalam keadaan sama-sama normal, tentu paling utama adalah di mana? Di masjid. Karena disebutkan dengan berjamaah di masjid, disebutkan hadis Nabi tentang itu semuanya. Sama begitu juga tentang Masjid Nabawi, 10.000 kali dilipat gandakan pahalanya. Artinya dalam keadaan normal, maka sudah jelas nas dalam hadis itu nggak bisa dirubah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Tapi dalam keadaan tidak normal, itu bisa berbalik, berubah. Sholat sendiri di rumah ternyata lebih bagus daripada sholat berjamaah di masjid. Kapan itu? Di saat ibundanya yang sakit minta ditemani, ya kan? Jadi berubah. Di saat istrinya yang sakit minta ditemani, lalu dia tidak bisa pergi ke masjid, loh, jadi berubah. Jadi memang nasnya sudah ada, tapi berubah karena keadaan. Sama, adapun ini pertanyaan, saya tinggal pengen tahu siapa yang bertanya ini. Kalau memang yang bertanya adalah wanita yang pemalas, nggak pernah pengen masak, senangnya hanya pengen beli nasi di warung, pemalas, wah nggak ada kelebihannya. Malah dilawan di rumah saja, biar dia suruh dia khidmah dengan suami di rumah. Ada orang istri kan pemalas. Dia cari fatwa ulama yang mengatakan ngajak jalan-jalan istri. Kalau aja kuliner kan tidak usah masak, ini kan pemalas. Kalau istri pemalas nggak ada kelebihannya itu. Nggak. Tapi kalau misalnya seorang suami yang dia ada kesempatan, kemudian istrinya pun selama ini sibuk dengan ngurusi anak dan yang lainnya, kesibukan yang ngurusi, Masya Allah. Kemudian istrinya pengen, bang, saya pengen jalan-jalan sesekali lah bang, kita makan di mana gitu. Lah kalau kasusnya semacam ini, bukan istri yang menuntut, sesaat mungkin juga ya berubah suasana, maka ini bisa menjadi ibadah yang lebih bagus dari yang lainnya bagi seorang suami. Tapi kalau istrinya memang pemalas, kemudian ke warung juga sering, bahkan tanpa suami pun jalan sendiri ke warung, ini si istri nggak benar begitu. Itu pun menuntut namanya. Nah, tapi ingat, para suami pun juga demikian. Artinya memang Anda mungkin seorang yang sangat warok, sangat tidak senang dengan keluar rumah misalnya, karena Anda ahli zikir di kamar yang sempit itu, istimewa Anda. Tapi nggak boleh Anda memperlakukan istri Anda seperti itu. Artinya biarpun Anda tidak senang, Anda ingin tiruti istri sesaat untuk pergi kemana, mungkin jalan ke rumah bibinya, pamannya, sesaat. Bukan setiap hari, itu namanya main-main, itu namanya sesaat-sesaat, agar istri itu yang selama ini mungkin kewaraan istri tidak seperti Anda, wahai suami yang soleh. Akan tapi Anda tidak boleh menyamakan dia dengan Anda. Anda sudah dekat kepada Allah, Anda lapar pun gak ada masalah, Anda makan pakai apa saja tidak ada masalah. Tapi istri Anda bisa berbeda, karena dia mungkin belum terbiasa, atau dia mikirkan anaknya. Maka ketahuilah, sebaik-baik laki-laki yang mengerti keadaan istri, kalau memang saatnya untuk diajak jalan ke kebun atau makan, mungkin merubah suasana, itu boleh-boleh saja. Dan itu adalah membahagiakan istri, adalah sebuah pahala. Tentunya dengan catatan tidak memberatkan bagi Anda, tidak menjadikan uang belanja Anda berantakan. Ada seorang istri rupanya melihat ada ustadz lain atau orang lain itu sering mengajak istrinya nyantai begitu. Rupanya nuntut kepada suaminya, coba saja kayak begitulah. Suaminya nggak punya kemampuan, dan mintanya harus ke tempat yang sama yang dilakukan oleh orang lain, nggak bisa. Artinya itu sebetulnya yang perlu kami tekankan. Maksudnya itu kita bisa merubah suasana. Kalau kita ingin membuat suasana dengan keluarga, tidak harus dengan bayar mahal kok. Kita bisa saja gelar tikar di bawah pohon yang besar di mana begitu, atau di bawah pancuran air yang gratis, boleh kok. Nggak harus kita pergi ke tempat-tempat yang mahal. Artinya kita perlu membuat keindahan juga, wahai para suami. Di sisi lain istri, jangan menuntut terus dong. Setiap hari abang itu loh, dengar enggak kata ulama itu, katanya membawa istri jalan-jalan ke warung pahalanya besar dan sebagainya. Setiap hari pagi warung, siang warung. Nah, ini nyeksa suami. Jadi saya pengen tahu ini yang tanya ini siapa. Akan tapi semoga ini adalah yang bertanya ini adalah memang hanya sekedar pengen tahu lah. Jadi jawabannya adalah
bolehlah sesaat-saat semacam itu untuk menciptakan, merubah suasana, menciptakan keindahan. Tapi bagi seorang istri, tidak bisa harus menuntut suami seperti itu terus. Ibadah ke Masjidil Haram luar biasa, nggak bisa dikalahkan dalam keadaan normal. Artinya apa? Normal itu suami juga normal sesaat membawa ke ini. Maka kalau istri ngomong begitu nggak sah, nggak boleh, nggak dibenarkan. Artinya apa? Jalan-jalan juga pernah. Ke warung juga ada sesaat-sesaat, warung yang terhormat tentunya. Maka ibadah di Masjid Nabawi tentu jauh lebih utama dong, kan begitu ya. Ya. Akan tetapi jika memang suaminya keras hati, nggak pernah peduli kepada istri, diajakin bahkan jangankan makan di warung, makan bersama di rumah pun nggak pernah mau ini, maka ketahuilah wahai suami, ibadahmu yang luar biasa saat ini adalah menemani keluargamu untuk makan bersama. Nah, ini nyerengin istrinya itu lebih bagus daripada yang lainnya dalam keadaan darurat semacam itu.